Ini aku masak sop sosis ya. Ini sosis sapi keju teman-teman ya. Mantap, ini keju. Putih-putih ini keju, tak bikin sop nih. Ya sayurannya. Buncis pakai ini apa? Wortel sedikit sama ini tak bagi dua tadi. Karena anakku maunya sop ayam sama iki sop sosis. Ya teman-teman, ini itulah masakanku hari ini. Yang bening-bening itu pada batuk, jadi tuh maunya sop gini. Ini sopnya anu sosis ya teman-teman, sosis keju. Ini putih-putih ini keju. Karena kemarin aku nggak baca mau beli sosis, jadi nggak baca tulisannya, baru ngeliat sosis saya keju, ya sudahlah. Tadinya aku mau bikin pakai saus dulu teman-teman, tapi anakku kan lagi batuk. Wes tak bikin gini aja, sop sosis, sosis keju ya, keju. Ini sosis sapi yang keju teman-teman, halal ya. Yang satu aku bikin kentang, tak kasih sosis juga tuh. Sosisnya tak panjangin, tak bedain, cuma sedikit separuh. Ini aku beli sosis kan dua bulet itu teman-teman, tak bagi sini 1,5 sopnya, yang setengah tak bikin, tak masukin di apa, di kentang. Ini kentang. Aku nggak punya hati ayam, jadinya tak kasih sosis saja ya teman-teman. Ini gini, jadi dua masakanku hari ini ya, biar teman-teman lihat. Itu kami lagi perbaikan, jadi dakdok anakku keberisikan tidur tadi, kayak gitulah teman-teman. Namanya rumah lagi direnovasi ya. Beginilah teman-teman ya masakan. Ini wangi banget nih tadi, wangi tuh. Cabenya aku pakai cabai keriting 4 atau 5, terus cabai kecilnya tak kurangi, jadi biar nggak terlalu pedes ya teman-teman. Ini juga udah cukup pedes bagiku. Kalau teman-teman kurang pedes ya tambah cabai sing. Kalau gini bagiku sudah pedes teman-teman ya, sop sosis. Inilah teman-teman masakanku hari ini. Yaitu yang satu sop ayam, anakku mau sop ayam, jadi aku bikin sop dua, sop dada ayam khusus buat anakku, ini sama sop sosis untuk suamiku ya. Aku bikin kentang ini, kemarin aku beli kentang 1 kilo itu, apa jeneng, isinya 5, ini yang gede 2, ini 2 doang teman-teman. Ini 2 jadi sepiring, aku nggak ada yang makan, jadi 2 aja. Ini kalau kakakku yang di Purwokerto itu diserut-serut itu dijual teman-teman, dia kakak iparku ya. Kalau kakak cowokku kan sudah nggak ada. Nah kakak iparku itu jual ini kentang begini, dititip-titipin di warung di Purwokerto teman-teman ya. Itu kakak iparku, cuma dia tambah gula merah. Kalau di Jawa itu gula merah kan gampang, kalau di sini itu kadang susah. Aku tak kasih gula pasir seperti gula pasir sesendok, karena aku pakai sosis, jadi aku kasih jahe supaya nggak bau ya. Kalau teman-teman nggak pakai sosis nggak usah pakai jahe. Ini tadi aku kasih jahe karena aku kan ada sosisnya, takutnya amis gitu. Kalau teman-teman bikin nggak pakai sosis, kentang gitu doang, kalau kakak iparku kan kentang doang, sehingga teman-teman nggak usah pakai apa jahe. Ini aku kasih jahe, itu jahenya ya, yang kering itu ya, jahenya itu supaya nggak amis karena aku pakai sosis. Ini ya teman-teman semuanya, biar teman-teman lihat. Ini sosis sapi sama itu kentang ya. Sekarang ini yang lagi viral itu teman-teman masalah PBB ini, nggak tahu gimana teman-teman. PBB ini akan naik semua, ada yang 1000%, 400%, ada yang 250, ada yang 300. Ini pokoknya tanah ini kan terbatas teman-teman ya, banyak mafia-mafia ini. Kemarin ada orang beli rumah tapi apa namanya kena mafia teman-teman. Kalau beli rumah jangan murah aja teman-teman, legalitasnya tuh penting teman-teman. Ada orang sudah nyicil 7 tahun belum jadi suratnya, nggak ada surat itu.
nggak tahu gimana itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan asal murah, kalau murah itu pasti legalitasnya repot teman-teman ya. Teman-teman harus teliti, ada orang udah nyicil 7 tahun teman-teman tuh tapi nggak ada suratnya. Teman-teman harus lihat legalitasnya sebelum beli, periksa dulu, jangan asal murah aja ya teman-teman. Nanti teman-teman korban market, orang banyak orang korban market tuh teman-teman ya. Sekarang banyak itu, hati-hatilah teman-teman ya. Apa namanya sekarang itu duit itu sulit, apa namanya nggak ngerti bagaimana nanti ya teman-teman ya. Kita ini orang bawahan jadi repot kita ya teman-teman. Terus pokoknya teman-teman hati-hati lah, selamatkan aset masing-masing ya. Boleh beli rumah KPR atau apa boleh, tapi teman-teman harus teliti suratnya gitu. Jangan sampai teman-teman korban market. Harus teliti semua bangunannya, yang bata merah, letaknya strategis, besinya yang besar, yang bagus, yang kuat, sekali beli itu beres. Jangan teman-teman beli sembarangan, murah sembarangan, itu kan repot nanti jatuhnya. Udah banyak korban-korban. Sekarang mafia tanah ini merajalela teman-teman. Nyari duit kan sulit, itu tanah terbatas, sedangkan penghuni makin banyak ya toh. Orang makin tambah makin banyak. Nah, apa namanya, tanah terbatas, gimana nggak mafia tanah merajalela ya toh. Mafia tanah itu teman-teman. Dulu aku di rumahku lama itu teman-teman, aku cerita sedikit. Ada satu rombongan lah ibu-ibu itu. Aku lagi siram-siram di depan. Aku kan punya tanaman di depan pintu tuh, di siram-siram jadi garasi mobilku. Terus sebelahnya tanaman kecil gitu loh. Aku lagi siram-siram. Nah, sebelah rumahku itu masih empang teman-teman waktu itu, berapa tahun yang lalu, 2000-an, tahun 2000. Ada satu ibu-ibu itu kayak orang kantor juga, aku nggak begitu paham. Dia tanya, itu rumah sebelah ini kosong ya, ini punya siapa? Aku bilang itu ada yang milik ibu, aku nggak kenal orangnya, tapi itu kan ada pemiliknya. Jangan dia catet aja, itu tanah orang kok dicatet. Aku sekarang tuh begitu teman-teman, tanah orang dicatet, dipoto lah. Itu mafia tanah begitu. Aku bilang, Bu, itu ada orang pemiliknya. Siapa? Saya nggak tahu pemiliknya, tapi ada. Ibu, itu tanah orang sembarangan, dicatat, dipoto. Aku marahi gitu, mabur semua. Itulah teman-teman, itu mafia tanah itu begitu. Ya, tanah orang dipoto, rumah orang dipoto. Terus apa, tanah orang kayak mau dimiliki, diukur-ukur lah. Akhirnya aku bilang, itu kan tanah orang, Bu, foto-foto. Aku marahi gitu teman-teman. Itulah mafia tanah teman-teman. Aku sudah lihat sendiri, makanya aku bisa cerita ke teman-teman. Aku lihat itu benar-benar mafia tanah itu. Aku marahi, itu tanah kan ada pemiliknya, Bu, Ibu jangan sembarangan. Aku bilang begitu teman-teman. Lah, foto-foto, aku bilang begitu. Sehingga itulah teman-teman ya, kalau teman-teman mau beli rumah, cari orang yang benar, yang jujur ya. Jangan sampai teman-teman jadi korban market. Sekarang banyak tuh korban market semuanya. Ya duitnya tuh hilang semua. Temanku aja tuh yang hilang tuh duitnya, mau beli rumah nggak jadi, hilang duitnya. Ada yang kemarin itu, ada yang trading 800 juta hilang. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar mas. Kasih beli rumah malah kena trading. Orang-orang trading itu kan ngomong jangan ini aset rumah bikin lah. Aset rumah itu kan produktif, kamu nggak usah nyewa, kalau kamu nggak pakai bisa dikontrakin gitu.
Rumah itu kan asetnya kan bisa produktif. Lah kamu trading hilang tuh gimana? Ya toh. Itu teman-teman jangan banyak dengar orang deh. Kok dengar orang kita itu korban market jadinya. Gitu teman-teman ya, aku kasih tahu orang ngolok-ngolok orang inilah itu mah. Orang kayak gitu. Kebutuhannya sopo? Orang mau nipu itu. Akal-akalan kebutuhan dah. Lu mau dapat segalanya kerja. Rumah mau dapat, ini waktu mau dapat, semua mau dapat, kerja itu ngakali orang. Nggak ada gunanya kamu dapat harta, apa waktu nggak ada untuk kamu. Sekarang kan ada perempuan-perempuan kayak gitu teman-teman, karma semua ya kan. Ini apa namanya, di Jakarta khususnya lah banyak orang-orang nggak jelas-jelas, mamer sono mamer sinilah, opo kerja, mau ngibuli orang, makan juga rekening orang. Udah malu. Kalau aku makan rekening orang mah malu teman-teman, mendingan gua kelaparan daripada makan rekening orang. Betul lah. Aku sama anakku mah makan jerih payah orang tuaku sendiri. Gak pernah makan barang orang. Ya toh, mendingan gua kelaparan daripada makan duit orang. Buat apaan? Ya kan teman-teman. Itulah teman-teman, jadi banyak nih korban-korban yang nipu makan nih duit orang. Teman-teman, buat apa kaya tapi mangani duit orang, buat apa? Ya teman-teman, mendingan kita kelaparan tapi kita kan nggak makan duit orang, ya kan? Kayak gitu. Itulah teman-teman, sekarang orang banyak lah teman-teman, lihat-lihat kalau ini banyak orang yang mau ngorbanin orang sekarang, mau nipu, mau ngakal-ngakal, mau kibul-kibul semua. Wes ra jelas kabeh tuh. Datang orang putu-putu rumah orang, tanah orang, lah ngapain? Itu mau apa? Mau makan barang orang itu, orang begitu. Sekarang wis musim sekarang begitu teman-teman, nyari susah, nggak tahu nanti 2030 nanti kan banyak bank-bank ditutup nih, nggak tahu kayak mirip itu lagi tuh. Sekarang orang pada ngambil rekening semua, duit itu dibersihin dari bank, nanti pada ini teman-teman. Aku aja ke bank kemarin ngantri dong ngambil rekening, aku juga mau ini rekening, mau pindahin rekening aja. Banyak nanti bank-bank itu serang ngerti gimana nanti 2030 teman-teman. Kita sudah harus persiapan semuanya. Aku sudah mempersiapkan anakku teman-teman ya, makin kesini makin ribet gitu ya teman-teman. Gitu aja lah, kembali lagi ya kesini nanti ndak dobo nih sop sosis ya teman-teman, karo ini kentang. Wis gitu dulu lah teman-teman. Itu tukangnya gedok-gedok, aku lagi perbaikan atas itu. Aku mau bikin usaha buat anakku, jadi biar mobil garasi masuk teman-teman, kayak gitu. Mobilku kan aku taruh di luar, di garasi itu biar masuk ke dalam garasi. Aku sepersiapan untuk 2030. Ini 4 bulan lagi sudah 2026 nih. Kalau sebentar lagi ya teman-teman, hari tahun itu tambah cepet ya kan. Ini sudah Agustus, nanti 2 bulan 3 bulan lagi sudah Desember, 4 bulan lagi lah ya kan, Desember. Nah nanti Desember dah Januari 2026 teman-teman, 26 sudah 4 tahun lagi 2030. Yes. Harus sudah persiapan semuanya teman-teman. Kalau nggak disiapin dari sekarang nanti korban market ya teman-teman. Yang mau beli rumah cepat beli teman-teman, nggak usah ditunda. Ini PBB mau naik semua nih, wes 400%, 300% teman-teman, wes tuh
nanti nggak kelar, nggak punya rumah, teman-teman ngontrak seumur hidup. Kalau tahun ini teman-teman nggak beli, ngontrak seumur hidup. 2026 wis semua naik semua, teman-teman. Yang turun hujan yang turun itu hujan karo kolor ya toh, semua sudah naik semua. Teman, kalau nggak beli tahun ini teman-teman nggak bakal bisa beli, betul. Ntar 2026 sudah NJOP kita Jakarta ini udah naik 3 kali teman-teman ya. Kemarin suamiku ngitung PBB dan naik terus, wes dari 6 juta, 7 juta, 8 juta, wes jutaan sekarang. Jakarta mana dapat sekarang tanah murah, tanah di pinggir jalan itu sekarang 15 juta, 12 juta teman-teman. Kalau yang masuk kampung cuma masuk sepeda ya murah ya kan. Kalau teman-teman mau masuk 2 mobil apalagi dilewati angkot 12 juta, 15 juta, lo di depan lagi 25 juta per meter teman-teman. Coba, itu fakta loh teman-teman ya. Ini di depanku ke sana itu 25 juta teman-teman. Wes, kecuali sepeda yang lewat baru murah ya teman-teman. Kalau nggak beli sekarang wes nggak bakal kebeli, wes ngontrak seumur hidup teman-teman. Wes gitulah ya teman-teman, kita balik lagi ke sini ya. Sop sosis karo ini kentang balado sosis ya. Wes dulu ya teman-teman semuanya. Kalau kita nggak sekarang usaha wes nonsen teman-teman ya, jangan dengerin orang ya teman-teman. Wis gitu dulu, aku ambil tamil ya teman-teman, aku ambil tamil dulu. Itulah teman-teman masakanku hari ini ya, sop sosis keju karo kentang balado.